Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Penyertaan Tuhan yang memampukan kita ada dan dapat menghadapi semuanya. Saat ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari ini yang memampukan kami. Terima kasih untuk kuasa dan pengurapan-Mu atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saudara dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan ada beberapa tokoh yang menggantikan iman mereka karena sesuatu hal yang mereka inginkan atau yang mempengaruhi. Di antaranya adalah Raja Salomo. Dia mulai menyembah dewa-dewa lain. Bahkan dia membangun bukit pengorbanan untuk menyembah Kamos dan Dewa Molok. Semua itu dia lakukan karena para istrinya. Padahal Salomo adalah orang yang punya hikmat. Tapi dari Salomo kita belajar bahwa hikmat tidak menjamin kesetiaan kalau hati tidak dijaga. Selain Salomo, ada Raja Ahaz. Ketika dia melihat bahwa kerajaan dan bangsanya sedang dalam bahaya, dikalahkan oleh musuh, dia beralih dari Tuhan yang benar kepada menyembah dewa-dewa dari bangsa Aram. Raja Ahaz memperlakukan Tuhan sebagai aset yang bisa diganti kalau dianggap tidak lagi menguntungkan. Dan ada satu lagi, yaitu Raja Ahab yang mengganti imannya. Dia mengikuti dewa Baal yang disembah oleh istrinya yang bernama Isabel. Raja Ahab membiarkan lingkungan terdekatnya mempengaruhi komitmen imannya. Dan dalam kehidupan kita saat ini, ada juga orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tapi meninggalkan karena memilih untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 ini, kita perhatikan tentang Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus, dan jumlah penjualannya tidaklah seberapa sebenarnya, yaitu hanya sebanyak 30 keping perak. Motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus adalah motivasi materi. Dalam Yohanes 12 ayat 6 tercatat bahwa Yudas seringkali mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Yudas adalah seorang bendahara dari pelayanan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Yudas punya sifat serakah. Dia terjerat dengan hawa nafsu, keinginan akan uang. Uang membuatnya buta terhadap kasih karunia dan keselamatan. Uang membuatnya teralih dari Tuhan Yesus kepada sesuatu yang sementara. Yudas menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa dia nikmati. Dia membuang satu pribadi yang agung, yang seharusnya menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan kehidupan Yudas selama 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, mungkin kita akan merasa heran, mengapa bisa Yudas yang begitu dekat dengan Tuhan malah menjadi penjual Tuhan. Yudas bukan murid sembarangan, dia adalah murid pilihan. Dia termasuk dalam ke-12 murid pilihan. Dan di antara 12 murid itu, posisinya adalah orang kepercayaan. Dia adalah seorang bendahara. Yudas pastinya mendengar suara Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya, melihat wajahnya secara langsung.
berada dekat dengan Tuhan. Tapi kedekatannya dengan Tuhan hanyalah sebuah kedekatan yang nampak secara lahiriah, bukan kedekatan hatinya. Fisiknya dekat dengan Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka tidak heran dia tidak merasa punya ikatan dan dengan mudah menjual Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua? Adakah kita saat ini sedang menimbang-nimbang untuk meninggalkan Tuhan, untuk menjual Tuhan demi posisi dan jabatan, demi popularitas dan keuntungan, atau demi sesuatu yang sangat kita inginkan dan idamkan? Mari uji hati kita, sejauh mana iman kita kepada Tuhan, seberapa dalam kasih kita kepadanya. Adakah kita sungguh mengenal Tuhan Yesus, atau hanya sekedar dan tidak begitu dekat dengannya? Mari kuatkan hati untuk selalu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia untuk yang sementara. Jangan buang kasih karunia keselamatan untuk sesuatu yang fana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk setia dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengikuti Engkau dengan hati yang teguh, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjual Tuhan, tapi sungguh-sungguh setia dalam segala keadaan. Pimpin kami Roh Kudus agar hati kami kuat selalu, dan kami teguh melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang sedang dalam persoalan, apapun masalah yang sedang dihadapi. Lawatlah ya Tuhan dan jamah setiap kami. Berikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan. Ada jawaban doa yang dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan kepada setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.